Bagaimana cara kerja turbin gas? Pertama, udara masuk melalui inlet turbin. Selanjutnya, kompresor meningkatkan tekanan udara sebelum masuk ke ruang pembakaran. Udara yang terkompresi ini kemudian dicampur dengan bahan bakar dan dinyalakan yang menciptakan gas panas yang membesar. Akhirnya, gas panas ini menggerakkan turbin daya dan menghasilkan energi mekanik. Lalu, untuk apa itu turbin gas? Turbin gas menggerakkan generator, menyediakan listrik dan panas. Turbin gas menggerakkan pompa yang mengangkut cairan. Dan akhirnya mereka menggerakkan kompresor yang mengirimkan gas alam untuk memasok rumah, gedung, dan industri di seluruh dunia. Perkenalkan, saya Nazatul Syaadah dengan NPM 23061690015 dari kelompok 9. Kali ini saya akan berikan sedikit informasi mengenai salah satu penerapan fisika mekanika gelombang radio pada teknologi di bidang kedokteran, yaitu teknologi MRI. MRI atau Magnetic Resonance Imaging adalah salah satu prosedur diagnostik paling menarik yang dikenal dalam dunia kedokteran. Gambar yang dihasilkan oleh tabung besar ini sangat menakjubkan, detail, dan memberikan informasi penting tentang banyak penyakit. Mesin MRI menghasilkan gambar bagian dalam dari segala arah pasial. Hal ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan stroke, peradangan, kanker, kerusakan pada otot dan tendon, serta keistimewaan lainnya adalah pencitraan pembuluh darah dan jantung. Pencitraan MRI normal pada dasarnya menunjukkan molekul air yang semuanya sejajar dengan medan magnet yang dihasilkan oleh mesin, dan dorongan magnet tambahan yang kuat membelokkan molekul air keluar dari garisnya untuk sesaat. Kemudian mereka kembali ke posisi semula. Energi yang dihasilkan dari proses ini dapat diukur dan diterjemahkan ke dalam sebuah gambar. Mesin MRI pada umumnya berisi 3 jenis magnet yang bersarang seperti boneka Rusia. Lapisan luarnya adalah magnet superkonduktor, lalu lapisan selanjutnya adalah coil gradient yang menghasilkan medan magnet tambahan, lalu di bagian dalam terdapat coil tubuh yang menghasilkan impuls magnetis yang membelokkan molekul air. Maka dari itu dibutuhkan juga antena untuk merekam sinyal dan dipasang di tubuh pasien. Karena medan magnet yang sangat kuat yang diperlukan hanya dapat dihasilkan secara efisien dalam tabung sempit. MRI modern menghasilkan medan magnet sekitar 60.000 kali lebih kuat daripada medan magnet bumi. Memperbesar tabung akan menimbulkan masalah karena menimbulkan jumlah energi yang dibutuhkan secara signifikan. Pemindaian MRI mengeluarkan suara bising, itulah sebabnya pasien diberikan pelindung telinga. Bagi banyak orang, seolah-olah ada sesuatu yang berputar di sekitar mereka dengan kekuatan yang besar. Namun, kebisingan tersebut berasal dari medan magnet yang dihasilkan oleh coil gradient yang dinyalakan dan dimatikan dengan cepat. Hal ini menimbulkan getaran dan resonansi yang terasa seperti ketukan palu. Bagaimana mekanisme kerja elektroensefalografi atau yang biasa disingkat dengan EEG? Mekanisme kerja elektroensefalografi yang pertama adalah penempatan elektroda. Elektroda ini merupakan logam kecil yang akan ditempatkan di kulit kepala yang biasanya menggunakan topi ataupun langsung menggunakan pasta konduktif. Nah, penempelan ini mengikuti sistem penempatan 10-20 internasional untuk memastikan seluruh area otak ini tercakupi. Selanjutnya adalah deteksi aktivitas listrik, di mana neuron di otak akan menghasilkan aktivitas listrik melalui sinyal listrik yang biasa disebut dengan potensial aksi. Elektroda mendeteksi perbedaan potensial listrik ini di berbagai titik di kulit kepala yang telah ditembakkan sebelumnya. Potensial listrik ini dihasilkan oleh pergerakan ion, seperti natrium, kalium, kalsium, klorida, dan masih banyak lagi.
Setelah itu, sinyal listrik yang didapat akan diperkuat oleh amplifikator EEG untuk membuat cukup kuat agar dapat dianalisis. Nah, sinyal yang dihasilkan tadi itu direkam dalam bentuk gelombang listrik. Sinyal analog yang dihasilkan dari otak tadi akan dikonversi menjadi sinyal digital untuk pemrosesan lebih lanjut. Sinyal EEG yang dianalisis itu digunakan untuk mengidentifikasi frekuensi gelombang otak seperti delta, theta, alpha, beta, dan juga gamma. Pola gelombang otak dianalisis oleh ahli untuk mendeteksi gangguan neurologis atau membantu kondisi tertentu seperti epilepsi, gangguan tidur, dan masih banyak lagi. Berdasarkan pembelajaran fisika mekanika, elektroensefalografi ini memanfaatkan konsep osilasi untuk mengukur dan juga menganalisis aktivitas listrik yang terdapat di otak. Osilator ini digunakan dalam rangkaian untuk menghasilkan sinyal berupa gelombang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Suryadharma dari Teknik Bioproses Angkatan 2023 dan hari ini saya akan membahas secara mendalam cara kerja Pressure Swing Adsorption atau PSA dan hubungannya yang erat dengan teknik bioproses. Pressure Swing Adsorption adalah teknologi canggih yang digunakan untuk memisahkan gas tertentu dari campuran gas dengan memanfaatkan perbedaan kemampuan molekul gas untuk menempel pada permukaan padat yang disebut adsorben. Proses ini melibatkan dua fase utama, adsorpsi dan desorpsi, yang beroperasi dalam siklus berulang. Yang pertama ada fase adsorpsi. Dalam fase ini, campuran gas dialirkan melalui kolom atau wadah yang berisi bahan adsorben seperti zeolit, karbon aktif, atau silika gel. Molekul-molekul gas tertentu seperti nitrogen memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap adsorben ini dibandingkan dengan molekul gas lain seperti oksigen. Oleh karena itu, nitrogen akan tertangkap dan tertahan di permukaan adsorben, sementara oksigen dapat mengalir keluar sebagai produk murni. Proses ini memanfaatkan prinsip fisika bahwa molekul gas akan menempel pada permukaan padat pada tekanan tinggi. Adsorpsi terjadi karena gaya van der Waals atau interaksi elektrostatik antara molekul gas dan permukaan adsorben. Efisiensi dari proses ini sangat tergantung pada sifat fisik dan kimia dari adsorben serta kondisi operasi seperti tekanan dan suhu. Selanjutnya ada fase desorpsi. Setelah sejumlah waktu tertentu, adsorben akan mencapai titik jenuh di mana tidak dapat lagi menyerap gas tambahan. Pada fase ini, tekanan dalam wadah dikurangi secara cepat. Penurunan tekanan ini menyebabkan molekul-molekul gas yang telah diadsorpsi dilepaskan kembali dari permukaan adsorben ke dalam fase gas. Proses ini disebut desorpsi, dan adsorben kini siap untuk siklus adsorpsi berikutnya. Desorpsi biasanya dilakukan pada tekanan rendah atau vakum, dan dalam beberapa kasus juga dapat dibantu dengan pemanasan untuk meningkatkan efisiensi pelepasan gas dari adsorben. Gas yang dilepaskan selama fase desorpsi ini bisa dikumpulkan sebagai produk sampingan atau dibuang tergantung pada aplikasinya. Selanjutnya, siklus PSA dan efisiensi. PSA beroperasi dalam siklus yang terdiri dari fase adsorpsi dan desorpsi yang berulang. Biasanya, sistem PSA terdiri dari 2 atau lebih kolom adsorben yang bekerja secara bergantian. Saat satu kolom berada dalam fase adsorpsi, kolom lainnya sedang menjalani fase desorpsi. Pendekatan ini memungkinkan untuk proses pemisahan gas berlangsung secara kontinu tanpa gangguan. Efisiensi PSA sangat bergantung pada desain sistem, termasuk pemilihan adsorben yang tepat, pengaturan tekanan dan waktu siklus, serta kontrol suhu. Dengan optimasi yang tepat, PSA dapat menghasilkan gas dengan kemurnian tinggi seperti oksigen murni dari udara atau hidrogen dari campuran gas. Lalu, apa sih hubungannya dengan teknik bioproses? Teknik bioproses melibatkan penggunaan mikroorganisme, sel tumbuhan, atau enzim untuk menghasilkan produk yang bernilai tinggi seperti obat-obatan, biofuel, dan bahan makanan. Proses ini sering memerlukan lingkungan yang dikontrol ketat termasuk komposisi gas dalam bioreaktor. Misalnya, dalam fermentasi aerob, mikroorganisme memerlukan oksigen dalam jumlah besar untuk tumbuh dan melakukan metabolisme. Di sini, PSA dapat digunakan untuk menghasilkan oksigen murni dari udara yang kemudian dapat disuplai ke dalam bioreaktor untuk memastikan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan mikroba. Sebagai contoh lain, dalam proses pengolahan biofuel, gas karbon dioksida yang dihasilkan harus dihilangkan untuk meningkatkan efisiensi proses. PSA dapat digunakan untuk menghilangkan CO2 dari campuran gas sehingga meningkatkan kemurnian produk akhir. Integrasi PSA dalam sistem bioproses juga memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan dalam bioreaktor. Hal ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk biologis.
Dengan PSA, insinyur bioproses dapat memastikan bahwa konsentrasi gas tetap dalam rentang yang diinginkan, menghindari kondisi yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme atau produksi metabolit. Selain itu, PSA juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi lain dalam teknik bioproses seperti pemurnian biogas, produksi hidrogen, dan pengolahan limbah gas industri. Dalam setiap aplikasi ini, prinsip dasar PSA tetap sama, memisahkan komponen gas berdasarkan afinitas mereka terhadap adsorban pada tekanan yang berbeda. Manfaat utama dari PSA adalah kemampuannya untuk beroperasi pada kondisi yang relatif sederhana dan ekonomis, tanpa memerlukan bahan kimia tambahan atau energi tinggi seperti dalam proses kriogenik. Sistem PSA juga dapat dirancang untuk berbagai skala, dari laboratorium hingga industri, menjadikannya teknologi yang sangat fleksibel dan dapat diandalkan. Secara keseluruhan, PSA merupakan teknologi yang sangat berguna dalam pemisahan dan pemurnian gas, dengan aplikasi yang luas dalam teknik bioproses. Dengan memahami prinsip kerja PSA dan mengintegrasikannya ke dalam sistem bioproses, kita dapat meningkatkan efisiensi, kontrol, dan kualitas produksi biologis. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini, semoga memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai cara kerja PSA dan pentingnya dalam dunia teknik bioproses.